البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka Nafi'. Pembahasan kemarin tentang apa? Apa itu sur? Apa? Tanduk yang ditiup. Maksudnya? Yaitu sur kelak di hari kiamat yang ditiup oleh siapa? Israfil. Berdasarkan apa dasar kalau yang meniup sangkakala tersebut yang berupa tanduk yang kita tidak bisa mengkira-kirakan besarnya. Yang penting Nabi mengatakan qarnun yunfakhu fi, tanduk yang ditiup, yang meniup Israfil. Dalilnya apa? Tidak mengetahui. Kemarin dalilnya apa? Indah Hanafi. Taib, dalilnya ijma'. Berapa kali tiupan? Dua kali tiupan, yaitu tiupan pertama untuk menjadikan semua makhluk mati. Taib al-faza' was-sa'iq. Taib tiupan pertama ini akhwanifillah. Tiupan faza, pertama semuanya kaget, kemudian pingsan dan mati. Sehingga sebagian mufassirin ketika ingin menggabungkan beberapa ayat yang seakan-akan ada 3 kali tiupan. Taib dikatakan bahwasanya tiupan pertama ini panjang. Dalam artian mulai dari apa? Dari kaget, kemudian apa? Pingsan, kemudian mati. Itu dalam satu tiupan. Sehingga dengannya tergabung semua semua dalil yang ada. Sehingga yang rajih 2 kali tiupan saja, tidak 3 tiupan. Karena sebagian mengatakan 3 tiupan. Yang pertama tiupan ketika masih ada dunia ini. Dalam artian tiupan pertama semuanya kaget, kebingungan. Kemudian tiupan kedua semuanya mati, baru tiupan ketiga dihidupkan kembali. Tapi ini pendapat lemah. Yang rajih antara faza' dan sa'iq itu 1 tiupan, cuman tiupannya lama. Dalam artian berlangsung mulai dari kekagetan sampai kemudian pingsan dan mati. Jelas. Berapa lama jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Indah Nabil. 40 apa? Mujahid? Tidak tahu. 40 memang tidak tahu kita. Tayyib 40 apanya? Wallahu ta'ala alam. Entah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan berhubungan dengan pengecualian alhamdulillah illa man sya'allah, kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk tidak mengalami kekagetan dari tiupan pertama. Untuk kematian semuanya mati. Dari mereka-mereka yang tidak ditakdirkan
kekal. Tayyib. Khilaf di kalangan para ulama disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Nah, pendapat pertama mengatakan yang dikecualikan adalah para syuhada wan nabiyyin. Nah, tapi kalau kita perhatikan, nah pada saat itu, nah para nabi sudah tidak ada, ya tidak. Nah, karena berakhir dengan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para syuhada pun sudah tidak ada. Kenapa? Karena nah tegaknya kiamat dalam kondisi siapa? Kondisi sejelek-jelek makhluk. Jadi pendapat yang pertama ini wallahu taala alam. Yang kedua, nyatakan yang dikecualikan adalah nah malaikat-malaikat utama seperti Jibril, Mikail, malaikat pembawa arsy. Nah, dan ini ada kemungkinan, tapi wallahu taala alam, kita tidak mendapati nas yang sharih. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu yang dikecualikan adalah al-hurul ain dan semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di surga, dan juga makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di neraka. Mereka tidak mengalami saik dan tidak mengalami faza', tidak mengalami kekagetan dengan tiupan itu, karena memang mereka telah Allah takdirkan untuk apa? Untuk kekal. Seperti hurul ain telah diciptakan di surga. Nah, tidak mengalami faza' dan saik. Dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang paling kuat akhwan kita. Dari ketiga pendapat tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang lain, tapi yang jelas dari keumuman adillah bahwasanya hurul ain mereka tuliskan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hukmul baqa, yaitu hukum kekal karena mereka tidak mengalami kematian. Tayyib. Sebagaimana surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan, demikian pula neraka Allah ciptakan untuk apa? Untuk kekal. Tayyib, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Ma hukmu man kadzdzaba bil ba'tsi? Apa hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Wal jawab kafir. Hukumnya kafir. Siapa saja mendustakan hari kebangkitan, hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Imdaknya Abdullah sebutkan rukun iman yang 6 dengan keras. Tayyib. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini jelas terkumpul dalam hadis siapa ini? Hendak ya Faisal. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim. Datang muttafaqun alaih dari siapa? Kasya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, karena keimanan kepada hari akhir, yang di antara hari akhir adalah al-ba'ts, hari kebangkitan. Dan semua yang berhubungan dengan hari akhir, mulai dari tegaknya kiamat sampai kebangkitan, kemudian nikmat dan azab terus. Yang terjadi di hari akhir, siapa saja mengingkari hal-hal tersebut, akhwanifillah, maka hukumnya sama, kufur. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu
Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi keyakinan bahwasanya manusia tidak dibangkitkan itu adalah keyakinan orang-orang kafir. Nah, beranggapan bahwasanya kehidupan hanya di dunia ini. Setelah itu selesai. Maka banyak dari mereka ketika mendapati problematika hidup, mendapati masalah yang banyak dalam hidupnya, menempuh jalan bunuh diri, mengira dengan bunuh diri selesai semuanya. Padahal setelah itu ada kehidupan yang harus dijalani, kehidupan abadi yang tidak akan mungkin seseorang bisa memperbaiki keadaannya kalau dia sudah mati. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'un. Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakan wahai Nabi, bala wa rabbi. Bahkan demi Rabbku, latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahu tentang apa-apa yang kalian lakukan dulu. Dibangkitkan, kemudian diberitahu amalan-amalanmu untuk mempertanggungjawabkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu atas Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Pada ayat ini alhamdulillah, selain menjelaskan tentang hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan, bahwasanya hukumnya kafir, sebagaimana keadaan orang-orang kafir terdahulu yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya, kemudian juga keyakinan orang-orang kafir pada masa kini. Sehingga dalam hidup tidak memperdulikan aturan. Mereka tidak memiliki pedoman. Kehidupan seperti binatang, dan pantas kalau Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak karena tidak punya aturan. Sebab apa? Semua manusia ketika tidak meyakini hari kebangkitan, biasanya semuanya sendiri hidup di dunia. Kenapa? Karena tidak mengingat akan adanya hari pertanggungjawaban. Dan kita sendiri saja kapan lalai dari hari tersebut, mesti akan apa? Akan bermudah-mudahan dalam banyak hal. Baik itu meninggalkan kewajiban ataukah melanggar larangan. Lemah dan kuatnya keimanan kepada hari kebangkitan merupakan pendorong utama semangat dan malasnya kita dalam beribadah. Juga apa? Mendorong baik dan buruknya kita dalam menjalani hidup ini. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang adanya hari tersebut. Perhatikan ayat ini, qul bala wa rabbi latub'atsun. Ada berapa taukid padanya? Ada berapa penguatan? Indah Rahman. 2 apa saja? Lam taukid, terus non taukid sakila. Masih ada lagi enggak? Indah ya Ahmad. 2 saja atau masih ada yang lain? Dua saja. Dengan qasam yang ketiga. Qasam adalah salah satu bentuk taukid untuk menguatkan berita yang mau disampaikan. Na'am wa rabbi, demi Rabb, la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum.
demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bersumpah pada perkara ini, menunjukkan bahwasanya banyaknya manusia yang mengingkarinya. Sampai-sampai butuh penguatan yang begitu banyak. Dengan sumpah, kemudian dengan lam taukid, ditambah lagi nun taukid. Dalam keadaan demikian masih banyak kaum muslimin yang perbuatannya sehari-hari secara tidak sadar menunjukkan keraguan-raguan tentang hari tersebut. Walaupun mulutnya mengatakan yakin tentang hari kebangkitan, tapi perbuatannya menunjukkan sebenarnya ragu atau lalai dari hari tersebut. Makanya diingatkan oleh para salaf kita, di antaranya athar Ali yang masyhur, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu anak-anak negeri akhir. Dalam artian yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk hari tersebut. Karena setelah dibangkitkan, tidak cuma dibangkitkan saja, tapi latunabba'unna bima amiltum. Akan diberi tahu tentang apa-apa yang kalian amalkan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mudah mengawali penciptaan, apalagi ketika mengulanginya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian itu diciptakan sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Setelahnya apa? Di sini juga penegasan lagi. Indah Talha. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau Allah menciptakan jagat raya ini kemudian dibiarkan sia-sia saja, kemudian tidak ada pembalasan, tidak ada pertanggungjawaban. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Dan dalam poin ini juga kita ketahui afanifillah, kafirnya kelompok Ba'thiyah yang dulu masyhur dipimpin siapa? Partai Ba'thi, Abu Umar. Saddam Hussein masyhur dengan dengan paham Ba'thinya. Ana Ba'thi ishtiraki. Aku seorang Ba'thi, yaitu yang tidak mengakui hari kebangkitan, ishtiraki seorang komunis. Maka para ulama mengkafirkan dia, Saddam Hussein. Yang membawa banyak musibah dan banyak berbagai macam bala di negeri tersebut. Allahumma musta'an. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.